Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Wah, baunya sangat enak. Aku sudah bilang, Senior Zhang tidak akan memanggil kami tanpa alasan. Ayo cepat masuk, malam ini kita akan memiliki makanan enak untuk dimakan. Kamu gadis kecil, apakah kamu pernah kekurangan makanan enak di kediamanmu sendiri? Hehe, tapi itu kan berbeda, hidangan di kediaman Senior Zhang lebih cocok dengan selera aku. Suatu hari nanti, aku akan mengambil orang yang telah membuat makanan Senior Zhang untuk aku sendiri, karena makanan yang ada di sini terlalu lezat. Tepat pada saat itu, dua suara yang satu terdengar lembut, dan yang satunya terdengar penuh semangat tiba-tiba terus terdengar di luar. Tak lama kemudian, dua wanita yang sangat cantik memasuki istana sambil berpegangan tangan. Seseorang memiliki wajah yang tidak bercela, senyum manis, sosok yang indah dan luwes, serta kulit yang putih dan berkilau. Dengan hanya melihat sekilas saja, seseorang akan mabuk hingga ke tulang setelah melihat kecantikannya. Kecantikan itu benar-benar sangat menyenangkan bagi mata. Yang lain memiliki penampilan yang menawan, suasana yang kuat di sekelilingnya, serta sosok dengan bagian depan dan belakang yang menonjol. Dia sangat memikat, dan ketika seseorang memandangnya, pembuluh darah mereka akan meledak dari ledakan kegembiraan. Seseorang akan sangat berharap untuk melompat ke pelukannya, dan bisa lebih dekat dengannya. Keduanya secara alami adalah Su Mei dan Su Rou, dan keduanya adalah kakak beradik yang cantik. Su Rou, Su Mei, lihatlah. Coba lihat siapa yang datang untuk menjenguk kita, teriak Jiang Wuxiang. Ketika dia melihat Su Rou dan Su Mei, bahkan sebelum Chu Feng berbicara, Jiang Wuxiang dengan senang hati berteriak kepada mereka. Ketika mereka menatap ke arah Jiang Wuxiang, wajah cerah Su Rou dan Su Mei langsung membeku, bahkan tubuh mereka langsung menegang. Mata mereka yang melebar dan berkilau, serta alis mereka yang bergetar samar, itu adalah manifestasi dari emosi mereka saat ini. Chu Feng, tiba-tiba saja Su Mei berteriak. Ketika dia berteriak Chu Feng, dia melampiaskan semua kerinduannya kepada Chu Feng. Selain itu, saat dia berbicara, Su Mei melompat dan datang ke arah Chu Feng. Tidak peduli lagi dengan kesejahteraannya, dia menarik Jiang Wuxiang ke samping yang berdiri di depan Chu Feng. Kekuatan kuat yang dia lakukan pada tarikannya, itu membuat Jiang Wuxiang lengah, hingga menyebabkan dia tersandung ke tanah, lalu membuatnya dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Karena bisa dilihat, wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Namun sayangnya, Su Mei sedikit pun peduli untuk hal ini. Kecantikan kecil yang memikirkan Chu Feng di setiap hari-harinya, itu sudah dengan erat menempelkan dirinya ke pelukan Chu Feng. Sepasang tangan seperti giok yang putih murni melingkari leher Chu Feng, dan memeluknya dengan cukup erat. Hehehe, kakak Tian Yi, haruskah kita pergi sebentar? Tanya Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang yang duduk di tanah ganya menggaruk kepalanya, dan menatap Zhang Tianyi sambil tertawa. Meskipun Su Rou dan Su Mei tidak banyak bicara pada hari-hari di mana Chu Feng tidak ada di sana, tapi Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi dapat mengetahui berapa besar dua gadis ini sangat merindukannya. Mereka benar-benar mencintainya dengan keseluruhannya. Karena kamu sudah tahu hal itu, lalu apa yang kamu lihat? Ayo cepat pergi, jawab Zhang Tianyi sambil pergi. Dia meraih Jiang Wuxiang menjadi semburan angin ringan, dan kemudian menghilang. Ketika dia meninggalkan istana, dia bahkan dengan bijaksana menutup pintunya. Kamu akhirnya mau kembali. Aku bahkan berpikir kalau kamu sudah lupa dengan kami. Ucap Su Rou yang juga pergi. Saat ini dia memiliki keanggunan yang luar biasa, dan suasana di sekitarnya menjadi jauh lebih besar. Dia lebih dewasa dari sebelumnya, dan juga lebih menawan. Meskipun kata-katanya agak kasar, tapi masih ada senyum menyihir yang dikenakan di wajahnya. Dengan senyum seperti itu, hati seseorang dapat benar-benar meleleh ketika ditatap. Chu Feng, kamu kemana saja? Kakak dan aku telah merindukanmu, tanya Su Mei. Su Mei mengangkat kepalanya sambil memandang Chu Feng,
lalu memasukkan kepalanya kembali ke dada Chu Feng, dan dengan intim menggosoknya. Apa yang bisa kulakukan? Aku sangat sibuk kemarin-kemarin, balas Chu Feng. Chu Feng tersenyum, lalu saat Surou tidak memperhatikan dirinya, dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping Surou. Dia membawa keindahan besar yang matang dan memikat itu ke dalam pelukannya. Selain itu, setelah melakukan itu, ia bahkan diam-diam menyelipkan telapak tangannya ke dalam rok Surou. Lalu dia menggerakkannya ke sana kemari dari kaki Surou yang tipis, halus, dan juga panjang. Surou tidak menolak dengan cara apapun, setelah Chu Feng melakukan hal seperti itu. Dia dengan pasrah tinggal dalam pelukan Chu Feng, dan membiarkannya melakukan apapun. Meskipun dia jauh mendominasi saat menghadapi orang lain, tetapi di hadapan Chu Feng, dia setengah tunduk seperti anak kucing. Kecepatan peningkatanmu dalam hal kultivasi bin benar sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, kamu berdua melangkah ke tingkat kelima dari ranah surga, dan kamu berdua bahkan telah menempatkan saudara Wu Xiang di belakang. Itu benar-benar sangat mengesankan. Ucap Chu Feng yang tersenyum sambil memeluk kedua wanita cantik itu, dengan keanggunan yang beragam di saat dia merasakannya sedikit. Dia akhirnya tahu mengapa Zhang Tianyi mengatakan kepadanya bahwa, dia akan lebih kagum ketika melihat Surou dan Su Mei. Itu dikarenakan kecepatan peningkatan mereka benar-benar agak luar biasa. Kita para saudari yang secara bawaan memiliki bakat yang biasa, jadi jika itu bukan karena mutiara khusus yang tersegel di dalam tubuh kita, maka tidak akan mungkin bagi kita untuk memiliki kultivasi seperti saat ini. Tapi pada akhirnya, ini berkat Ziling juga, kata Surou. Hah, Ziling, seru Chu Feng. Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi terkejut ketika mendengar kata-kata itu, setelah itu dia merasa sangat terkejut. Benar, Ziling tahu kalau kita akan memasuki Akademi Forseas, jadi tak lama setelah kamu pergi, dia mengirim seseorang ke akademi, dan mempercayakan orang itu untuk memberi kita sejumlah besar sumber daya kultivasi. Selain itu, ada beberapa keterampilan bela diri tingkat tinggi dan wawasan untuk berkultivasi. Senior Zhang yang mampu menembus kemacetan teknik misteriusnya, itu juga karena Ziling. Dialah yang memberinya wawasan tentang bagaimana memahami kekuatan yang lebih dalam, dan dia menemukan titik terobosan dari wawasan itu. Sebagai hasilnya, dia dapat memperoleh keuntungan dan mencapai apa yang dia miliki saat ini, kata Surou. Benar, Ziling benar-benar memperlakukan kita dengan baik. Dia tidak hanya mencintaimu, dia bahkan memperlakukan kami sebagai keluarga. Su Mei juga mengangguk dengan tegas, dan itu bisa dilihat bahwa dia juga sangat menyukai Ziling. Chu Feng, ini adalah surat yang dia kirimkan padamu. Lihatlah, meskipun dia belum melihat kami secara pribadi, tapi aku yakin dia pasti memiliki masalah yang tak terkatakan. Aku menduga, bahwa keluarga Zi belum memberikan kebebasannya. Saat dia berbicara, Surou memberi sepucuk surat kepada Chu Feng. Chu Feng buru-buru membukanya, dan mulai membacanya dengan serius. Setelah membaca isinya, mata Chu Feng menjadi sangat cerah, dan bahkan agak lembab. Calon istrimu ini sangatlah egois. Hanya demi kultivasi, aku rela mengambil nyawa orang lain. Aku sekarang masih sangatlah egois. Namun hanya untukmu, aku bisa menyerahkan hidupku sendiri. Aku adalah milikmu, dan hanya milikmu. Keberadaanku adalah milikmu, hatiku adalah milikmu, dan selamanya adalah milikmu. Bahkan jika suatu hari keberadaanku tidak ada lagi, hatiku pasti akan tetap berada di sisimu. Chu Feng, aku sangat merindukanmu. Chu Feng, aku menunggumu, kata si Ziling dari pesan itu. Kata-kata yang singkat itu sudah cukup untuk mengungkapkan pikiran yang beraneka ragam. Kata-kata yang singkat itu sudah cukup untuk mengungkapkan perasaannya. Pada saat itu, hati Chu Feng terasa sakit hingga hampur meleleh. Tidak peduli seberapa kuat dia ini, karena pada saat itu juga hatinya mulai bergetar. Dia dengan hati-hati melipat surat itu, lalu memasukkannya ke dalam sakunya, dan menekannya ke dadanya. Lalu dia berpikir dalam hatinya, Ziling, tunggu aku.
Bahkan jika aku perlu menembus langit ini, aku akan bersama dengan kamu. Bahkan jika aku perlu menghancurkan tanah ini, aku akan bersama dengan kamu. Bahkan jika ada miliaran demi miliaran orang yang berdiri di antara kamu dan aku akan membantai miliaran dan miliaran orang itu, dan kemudian hidup bersama kamu. Hanya kepulauan eksekusi immortal belaka, mereka bukanlah apa-apa. Mereka tidak bisa menghentikan aku, dan juga tidak ada yang bisa menghentikan aku. Walaupun hanya kematian jika aku gagal, tapi yang aku inginkan adalah jika kita tidak hidup bersama, maka kita akan mati bersama, gumam Chu Feng. Setelah menyingkirkan surat dari Ziling, Chu Feng segera membuat keputusan. Setelah menentukan kevalidan pertarungan yang diatur di Ravin yang telah rusak, dia akan menuju ke keluarga Zi. Dan tidak peduli apa, dia akan melihat Ziling sekali. Setelah itu, meskipun Su Rou dan Su Mei tetap berada di sisi Chu Feng, dia masih memanggil Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang kembali masuk. Karena pertama, Chu Feng bukanlah orang yang meletakkan hasrat sepenuhnya di atas persahabatannya. Dan Yamge selanjutnya, hari ini adalah reuni untuk mereka semua. Dia tidak bisa membiarkan mereka berdua tinggal di luar dengan angin. 5 orang yang datang ke wilayah Laut Timur bersama-sama sebelumnya, sekarang berkumpul bersama-sama sekali lagi. Orang bahkan tidak perlu menyebutkan seberapa kuat perasaan keaktifan itu, dan setiap orang bisa merasakan sukacita dari hati mereka. Brother Chu Feng, apakah kamu mendengar tentang karakter yang sangat kuat telah muncul di wilayah Laut Timur baru-baru ini? Kemasyurannya telah melampaui Murong Sun. Jiang Wuxiang tiba-tiba bertanya, itu ketika ia mencapai puncak kegembiraan karena mabok. Seseorang yang ketenarannya melampaui Murong Sun, siapa itu? Tanya Chu sambil Feng menggelengkan kepalanya, dan dia merasa agak sedikit bingung. Saat ini Murong Sun adalah jenius nomor 1, yang disepakati secara publik di wilayah Laut Timur. Mereka yang ketenarannya bisa mengungguli dirinya, itu hanyalah para ahli tua saja. Namun para ahli tua sekalipun, mereka seharusnya tidak bisa dibandingkan dengan ahli muda seperti Murong Sun. Hahaha, aku tahu kalau kamu pasti tidak akan tahu. Aku baru saja menerima berita, tetapi aku yakin berita itu akan segera menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur. Murong Sun akan segera merasa malu. Jiang Wuxiang berbicara dengan sangat puas. Dia tahu tentang masalah antara Chu Feng dan Ziling, jadi dia tahu Murong Sun adalah musuh utama Chu Feng. Mengenal Murong Sun dalam situasi yang memalukan, itu akan membuat Chu Feng merasa sangat gembira. Saudara Wuxiang, apa sebenarnya itu? Jangan membuat aku menjadi penasaran. Ceritakan pada kami. Ketika Murong Sun disebutkan, Zhang Tianyi juga tertarik. Benar, cepat beritahu kami. Su Mei yang penasaran berkata juga. Hehehe, kamu seharusnya sudah tahu tentang alam abadi menandai bela diri. Ini adalah acara yang hanya bisa diikuti oleh para jenius puncak wilayah Laut Timur, kata Jiang Wuxiang. Cih, aku bahkan bertanya-tanya apa itu sebenarnya. Tentu saja kita tahu Realm Immortal Martial Marking. Dari apa yang aku dengar, ini berada di Misty Peak, dan hanya buka setiap beberapa tahun sekali. Setiap kali dibuka, Misty Peak mengundang para jenius top wilayah Laut Timur untuk berpartisipasi di dalamnya. Semakin banyak tanda marsial dikumpulkan, maka semakin baik keterampilan bela diri yang bisa tukarkan. Murong Sun adalah pemegang rekor terbaik, dan dia pernah mendapatkan keterampilan bela diri mortal tabu dari Kepulauan Eksekusi Immortal, kata Su Mei dengan penuh pengertian. Pada saat itu, Chu Feng langsung terdiam. Dia sudah bisa memberitahu orang yang dibicarakan Jiang Wuxiang. Karena orang yang ketenarannya melampaui Murong Sun, itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Meskipun panennya di Realm Immortal Martial Marking memang melampaui Murong Sun, tapi jika mengatakan dia lebih unggul dari Murong Sun, itu benar-benar terlalu konyol. Chu Feng tahu dalam hatinya bahwa, masih ada jarak yang sangat besar antara dia dan Murong Sun. Setidaknya dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak akan menang melawan Murong Sun. Chu Feng harus membuat terobosan lain melewati level lain. Karena kalau tidak, dia kemungkinan akan dikalahkan oleh Ye Fei.
Adapun untuk Murongsun, Chu Feng jauh dari kata mampu untuk mengalahkannya. Meskipun dia tahu orang yang akan disebut oleh Jiang Wuxiang adalah dirinya sendiri, tapi Chu Feng tidak mengakui bahwa Wu Qing adalah dirinya sendiri. Tapi cepat atau lambat mereka akan mengetahui rahasia itu, dan tidak masalah untuk tidak membicarakannya sekarang ini. Jadi, Chu Feng hanya memilih untuk terus mendengarkan. Hehehe, Murongsun pasti merasa gelisah sekarang ini. Di wilayah Laut Timur pada tahun ini, seseorang yang bernama Wu Qing telah muncul. Dari apa yang aku dengar, dia mendapat 6.000 tanda bela diri. Orang-orang harus tahu, bahwa rekor yang ditetapkan oleh Murongsun hanya 200 martial marking, ucap Jiang Wuxiang. Memang benar kalau Jiang Wuxiang mulai dengan bangga mengumumkan tindakan yang dilakukan Chu Feng di puncak berkabut, dan jika menilai dari antusiasmenya, ia hanya menganggap Wu Qing sebagai idola. Apa? 6.000 tanda bela diri, perbedaannya benar-benar sangat besar. Setelah mendengar kata-kata Jiang Wuxiang, ekspresi terkejut muncul di wajah Zhang Tianyi, Su Rou, dan juga Su Mei. Hehehe, itu tidaklah seberapa. Bahkan aku juga pernah mendengar, bahwa kekuatan pertempuran Wu Qing juga sangat luar biasa. Dengan kekuatan Lord Martial peringkat 1, ia mengalahkan Lord Martial peringkat 3. Kamu semua harusnya sudah tahu, bahwa perbedaan pangkat di bidang martial lord itu sangatlah besar. Meskipun kita di ranah surga dapat melawan orang lain yang berada di tingkat yang lebih tinggi, tapi aku khawatir kita tidak akan bisa melakukannya lagi setelah tiba di ranah dewa bela diri. Namun bagi si Wu Qing itu, dia benar-benar bisa melakukannya. Selain itu, kekuatannya tidak hanya luar biasa. Dia bahkan sangat terampil dalam teknik formasi spiritual. Oh iya, aku pernah mendengar juga, kalau dia dapat menggunakan keterampilan rahasia. Ucap Jiang Wuxiang. Berbicara kepada titik itu, Jiang Wuxiang segera memandang Chu Feng dan berkata, Chu Feng, setelah datang ke wilayah Laut Timur, ini pertama kalinya aku mendengar ada seseorang selain kamu yang bisa menggunakan skill rahasia. Katakan padaku, bukankah menurutmu Wu Qing itu sangat mengesankan? Dari apa yang kamu katakan, bahwa Wu Qing itu benar-benar tidak sederhana. Aku ingin sekali bertemu orang seperti dia, ucap Zhang Tianyi. Sebelum membiarkan Chu Feng berbicara, Zhang Tianyi menganggukkan kepalanya, dan menyatakan bahwa dia memberi Wu Qing persetujuannya. Oh iya, dari apa yang aku lihat, kekuatannya akan melampaui Murongsun cepat atau lambat. Dia adalah musuh terbesar Murongsun. Wu Qing, nama ini cukup mendominasi. Dia adalah seseorang yang tak berperasaan. Hahaha, aku suka itu, ucap Jiang Wuxiang. Ketika Jiang Wuxiang mencapai titik energi saat berbicara, ia bahkan minum secangkir anggur dengan wajah yang segar. Baiklah, tidak peduli seberapa kuatnya dia, lalu apa hubungannya dengan kita? Karena kita memiliki waktu ini, mari kita memikirkan masalah kota kuno milenium yang akan terjadi 2 hari kemudian, potong Su Rou. Oh iya, Millennium Ancient City akan segera dibuka. Brother Wuxiang, apakah kamu sudah siap? Ketika kota kuno milenium disebutkan, Zhang Tianyi juga menjadi serius dan bertanya. Tetapi Jiang Wuxiang memiliki wajah yang penuh dengan ketidakberdayaan saat dia berkata, jika hanya 9 dari kita yang masuk, itu tidak akan ada banyak masalah. Tapi kali ini, bahkan Wang Yue juga akan masuk. Lalu dari apa yang aku dengar, kakak laki-lakinya seperti Wang Long, dia juga akan bergabung dengannya. Dengan adanya Wang Long itu, aku takut bahkan jika ada manfaatnya, tapi bukan giliran kita untuk mendapatkannya, ucap Jiang Wuxiang. Hah, Wang Long benar-benar pergi. Apakah berita ini dapat dipercaya? Su Rou dengan cemas bertanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu benar sekali. Hal ini sudah cukup banyak diberitakan. Kata Jiang Wuxiang sambil menghela nafas dengan cara yang sangat tak berdaya. Benar-benar sial, Wang Yue saja sudah sangat sulit untuk ditangani, dan sekarang ditambah lagi dengan kemunculan Wang Long. Pada awalnya, ini adalah kesempatan yang sangat langka dan bagus untuk Wuxiang. Apakah kita akan melewatkannya seperti ini?
Su Mei juga menggertakkan giginya karena marah, dan berbicara dengan kesal. Tetapi pada saat itu, Chu Feng yang duduk di samping dan benar-benar bingung ketika mendengarkan mereka, dia pun sudah tidak tahan lagi dan akhirnya bertanya. Ada apa dengan kota kuno milenium ini yang kalian semua bicarakan? Tanya Chu Feng. Jadi seperti ini. Bukankah Akademi Forseas menyegel banyak peninggalan dan area rahasia, dan bahkan menyediakan lahan kultivasi bagi para murid Akademi Forseas? Dan kota kuno milenium ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Di setiap tahunnya, Millennium Ancient City hanya dibuka sekali saja. Terlebih lagi, ketika kota itu terbuka, hanya beberapa yang paling bagus dari murid baru Akademi Forseas yang diizinkan masuk. Dan sebagai murid dari 10 instruktur ilahi, kita semua telah memenuhi syarat, kata Su Mei. Oh, bukankah itu bagus? Lalu mengapa kalian terlihat rumit? Tanya Chu Feng dengan cepat. Dia pasti sudah tahu kalau ada semacam alasan. Di dalam kota kuno milenium, ada sejumlah besar bahan obat-obatan surga, dan bahkan bahan obat-obatan bela diri. Setelah masuk, pasti akan ada pertempuran antara mereka. Untung para murid dari instruktur ilahi, semuanya tidak akan banyak mengalami kesulitan. Tapi bagaimanapun juga, tingkat kultivasi kita hampir sama. Namun untung Wang Yue, dia adalah orang yang tidak normal. Dia adalah murid baru yang memasuki Akademi Forseas pada saat yang sama dengan kita. Namun anehnya, ia langsung menjadi murid jenius dari wakil akademi. Kultivasinya bahkan jauh di atas kita. Dari apa yang aku dengar, dia sekarang berada di tingkat ke-8 dari ranah surga. Jika hanya dia saja, itu akan baik-baik saja bagi kami. Tetapi saat ini, dia bahkan ingin kakak laki-lakinya menemaninya. Kakak laki-lakinya juga merupakan murid kepala wakil akademi. Selain itu, dia adalah salah satu dari 3 jenius besar Akademi Forseas, dan berada di peringkat 4 Martial Lord. Perbedaan antara kita dan Martial Lord peringkat 4 itu seperti langit dan bumi. Selain itu, Wang Long adalah perisai yang terkenal. Aku khawatir, jika dia memasuki Millennium Ancient City pada saat yang sama dengan kita tidak akan bisa mendapatkan apapun, dan semuanya akan diambil oleh Wang Yue itu, kata Su Mei dengan sangat cemas. Wang Long ya, gumam Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng tenggelam di dalam kontemplasinya. Dia seperti merasakan keakraban dengan nama itu. Tiba-tiba saja kilatan melintas di matanya, dan dia pun segera berseru. Aha, aku ingat, seru Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.